Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-20 sampai dengan 47. Demikianlah firman Tuhan. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai tirwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tombak, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asahel, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Hanui, Baharai orang Netopa, Helet bin Baana orang Netopa, Itai bin Ribai dan Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliaba orang Salbon, Hasiem orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Heber orang Mekerati, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naari bin Esbai, Yoel saudara Natan, Mibar bin Hakri, Zelek orang Amon, Nahari orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Jeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Jabat bin Ahlai, Adina anak Sija orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang, Hanam bin Maaka, Yosafat orang Miti, Ujia orang Asyatarot, Syama dan Yiel, anak-anak Hotam orang Al-Horet, Yidael bin Simri, dan Yoha saudaranya orang Tiji, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosawa, anak-anak El-Naam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed, dan Yaasiel orang Mejobaya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini, dan saya memberikan tema pada renungan kita hari ini, yaitu Allah turut bekerja. Sekali lagi, Allah turut bekerja. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dalam ayat pembacaan kita bagaimana keberhasilan kepemimpinan, bahkan bagaimana Allah boleh turut bekerja di tengah-tengah pemerintahan Raja Daud, di mana mereka boleh merebut Yerusalem dari orang Yebus,
dan menjadikannya ibu kota kerajaan. Dan keberhasilan Daud ini didukung oleh keberadaan para pahlawan yang setia kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dengan seksama dari ayat 20 kita telah membaca, dan itu menjelaskan bagaimana kemenangan boleh didapatkan oleh Abisai adik Yoab sebagai kepala ketiga 10 orang yang boleh ia pimpin, dan dia boleh membawa kemenangan di tengah kerajaan Daud. Itu semua bukan karena kehebatan Raja Daud, itu semua bukan karena kehebatan para pahlawan-pahlawannya, itu semua bukan karena kehebatan kekuatan mereka, namun karena ada Allah yang boleh turut bekerja memberikan kemenangan kepada mereka. Kalau kita membaca Bapak Ibu di pasal-pasal sebelumnya, kita boleh melihat dan kita telah merenungkan bagaimana Allah boleh memberikan mereka kemenangan karena mereka telah berseru dan mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan mereka, sehingga Allah boleh turut bekerja dan memberikan mereka kemenangan, bukan karena kehebatan raja, namun karena Allah telah menentukan berkat itu melalui orang-orang di sekitarnya yang boleh hebat, memiliki keperkasaan dan kesetiaan kepada Raja Daud, yang boleh terus boleh bersama, sehingga mereka membangun kepemimpinan dan membawa kemenangan di tengah-tengah kerajaan Daud. Dan hal ini menjadi suatu bukti dan menjadi suatu hal yang boleh menguatkan hati kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah selalu turut bekerja membawa kemenangan atas hidup kita ketika kita berpengharapan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau berkata tegas kepada kita bahwa berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam hidup kita, dan pertolongan Tuhan akan senantiasa nyata bekerja dalam hidup kita melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui hal-hal yang tak terduga dalam pikiran kita. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau bersandar kepada Allah, ketika kita mau senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Allah, maka Allah yang setia, maka Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu akan memampukan kita, menolong kita di luar nalar pikiran kita, memberikan kita kemenangan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, siapakah Raja Daud? Dia adalah orang yang kecil, tetapi dia mampu mengalahkan Goliat, panglima tentara orang Filistin, yang datang dengan gagah perkasa dengan senjatanya untuk boleh mengalahkan orang Israel. Namun kita lihat bagaimana pasukan orang Israel ketakutan menghadapi Goliat, tapi Daud datang demi nama Tuhan, dan dia hanya membawa sebuah ketapel, dan itu membawa kemenangan bagi orang Israel dengan mengalahkan, menumbangkan Goliat yang begitu besar. Kita melihat kuasa Allah terjadi bukan karena perawakan kita yang begitu tinggi, bukan karena kekuatan yang boleh kita miliki, namun Allah turut bekerja ketika kita mengandalkan Tuhan. Daud yang begitu kecil, dia hanya seorang penggembala, namun Tuhan angkat, Tuhan berikan dia kemenangan dan menjadikan dia raja yang boleh memimpin kerajaan Israel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu. Allah akan menolong kita, Allah akan bekerja turut di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, bersandar dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan turut bekerja lewat orang-orang di sekitar kita, lewat saudara-saudara kita, lewat keluarga kita, yang akan terus boleh mendorong, membantu, menopang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mau berpesan kepada kita, pandanglah kepada Allah yang mampu memberkati kita, yang sanggup menolong kehidupan kita.
Jangan hanya memandang sekitar kita. Kalau kita hanya memandang sekitar kita, itu akan membuat semangat kita semakin patah. Apalagi ketika orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak mau menolong kita, maka kita akan menjadi semakin jatuh. Dan ketika kita memandang kepada Allah, maka orang-orang di sekitar kita Tuhan akan ubahkan menjadi saluran berkat, akan menolong hidup kita, menjadikan hidup kita semakin berarti dan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan Allah. Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, bahkan di luar dalam pikiran kita. Tuhan akan menjadikan berkatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk Quran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kepada kami bahwa Allah turut bekerja dalam setiap segi kehidupan kami. Bapa yang baik, mampukan kami, kuatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Arahkan hati dan pikiran kami sehingga sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Apapun situasi yang boleh kami alami, kami tetap berseru dan mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami turut renungan pada hari ini sebagai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Namanya Yesus. Yesus,
semua